semangat melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Tanpa terasa kita sudah masuk di November minggu pertama. Pandemi yang berkepanjangan buat sebagian orang membosankan. Tetapi ingat, firman Tuhan katakan, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Shalom Aleichem. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang ngikut dalam ibadah ini, ada sukacita yang berlimpah. Amin. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Bapa. Kita mau sama-sama katakan, Yesus kau sungguh baik. Haleluya Yesus. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta kau selalu.
memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Amin. Kami memuji Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami ucapkan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini, kalau kami masih bisa melakukan ibadah ini, semuanya hanya karena kasih-Mu bagi kami, penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami ini, dari awal pertengahan hingga sampai akhirnya, biarlah tangan Tuhan yang menyertai ibadah ini. Kalau ada kuasa si iblis, si setan untuk mengganggu ibadah kami ini, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, bahkan yang menonton YouTube ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati. Kami percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi bagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Ibadah ini kami tahbiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Allah terus bekerja. Sama-sama katakan. Allah turut bekerja dalam segala
Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Amin. Haleluya. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah sumber segalanya. Glory bagimu Tuhan. Ya Yesus, Kaulah satu-satunya Tuhan. Sama-sama katakan Kaulah satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Kaulah satu-satunya, amin Tuhan, sumber dari segalanya. Kau keyakinannya, haleluya Yesus, Kau keyakinan, Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh Tuhan, tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Kaulah satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau juga berkati persembahan kudus kami ini Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, kupastikan dapat. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pastikan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya Dia terjadi.
ucapan syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah setiap hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu yang melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Haleluya Yesus. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, bahwa Engkau selalu ada di sana ketika kami menghadapi cobaan Tuhan. Ketika kami menghadapi badai cobaan hidup ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya
Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena cinta kasih dan kemurahan-Mu, berkat penjagaan perlindungan-Mu, kami boleh melakukan ibadah kami. Kami boleh memuji-muji Engkau ya Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorak, dan kami menyembah-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Jamah setiap kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat masuk dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Jamah urapi berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati, menegur, dan menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran ini Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami katakan tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pertengahan hingga pada akhir pemberitaan firman, nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya saat firman ditabur, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap belajar, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apa kabar? Shalom. Puji Tuhan. Dahsyat. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh beribadah. Tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita sudah ada di bulan November, di minggu pertama. Artinya sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2020. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya mau bicara bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Masih ada kesempatan, tidak ada kata terlambat. Sekalipun masih 2 bulan lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan saya masih punya kesempatan menerima berkat, bahkan mujizat dari Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dengan semangat saya masih mau memberitakan. Hari ini kita mau bicara tentang berkat Tuhan. Bagaimana caranya mendapatkan berkat Tuhan, memperoleh berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan. Dan kita mau belajar dari seorang tokoh yang bernama Yosafat. Yosafat diberkati Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar supaya saudara dan saya menjelang akhir dari tahun 2020 masih bisa menerima berkat mujizat dari Tuhan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua melihat Alkitab kita. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu dimanapun berada untuk membuka Alkitab dan kita sama-sama mau membaca. Di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17. 2 Tawarik pasal 17 ayat 1 sampai 19. Bapak Ibu bisa baca dan saya akan membacakannya ayat 1 sampai 13. 2 Tawarik pasal 17, demikian firman Tuhan. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel.
Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan diri Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Natanael, dan Makka untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zefanya, Asael, Samiramiot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar Taurat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dan antara orang-orang Efraim, Filistin, ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat setelah Asa ayahnya meninggal, maka Yosafat menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan dikatakan bahwa Yosafat itu begitu diberkati Tuhan. Dia disertai Tuhan. Kerajaannya sangat kokoh. Ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahkan raja-raja di sekitarnya membawa upeti, membawa persembahan kepada Yosafat. Dan dikatakan Yosafat semakin lama semakin kaya dan terhormat. Semakin lama semakin kuat. Dan inilah yang mau kita pelajari. Dari Yosafat ini saudaraku, kita mau melihat bagaimana Yosafat menerima berkat Tuhan. Bagaimana Yosafat menerima kasih kuasa dan anugerah dari Tuhan. Sehingga dia menjadi raja. Sangat terkenal berkuasa dan terhormat. Luar biasa saudaraku. Kaya, diberkati, kerajaannya kokoh, dan ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan dikatakan terhormat. Tidak banyak saudaraku, orang punya jabatan tetapi terhormat. Nah kita mau belajar. Bagaimana caranya? Seperti Yosafat diberkati Tuhan. Kerajaannya diberkati. Maka saya mau mengajak kita semua, kita belajar sama-sama. Supaya saudara dan saya, kerajaan saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, masa muda saudara, bahkan pekerjaan usaha, pelayanan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita diberkati Tuhan. Kita mau belajar. Apa rahasia Yosafat sehingga diberkati? Kita mau belajar. Alasan Yosafat diberkati Tuhan. Yang pertama saya akan bacakan kembali dari ayat yang ketiga. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat
seperti Israel. Dikatakan Yosafat disertai Tuhan. Dia hidup menurut perintah Tuhan. Sama seperti bapa leluhurnya. Tidak mencari Baal-Baal. Dan dia selalu mencari Allah. Itu sebabnya yang pertama, kenapa Yosafat diberkati? Yang pertama, karena dia selalu mendahulukan Tuhan. Ini yang pertama. Itu sebabnya saudara dan saya supaya diberkati harus mendahulukan Tuhan. Yang pertama syarat untuk diberkati, yaitu hidup mendahulukan Tuhan. Selalu mendahulukan Tuhan. Ini bicara prioritas, saudara. Yosafat tidak mengikuti jejak Israel, tetapi mengikuti leluhurnya. Mencari Allah, mendahulukan Allah. Ini prioritas. Dan sama seperti Yosafat diberkati, saya mengajak kita semua yang mendengarkan khotbah ini, mari supaya kita diberkati harus mendahulukan Tuhan. Ada prioritas dalam hidup kita. Artinya bahwa kita mendahulukan Tuhan kita. Fokus kita kepada Tuhan. Kalau bicara prioritas, saudaraku, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dalam hidup kita harus mendahulukan Tuhan, mencari Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, saya mengajak kita semua orang percaya, mengakhiri tahun 2020, mari kita bergegas melakukan sesuatu, bertindak untuk mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama Yosafat hidupnya selalu mendahulukan Tuhan. Itu sebabnya disertai Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan, punya prioritas untuk nomor satukan Tuhan, maka hidupnya disertai Tuhan. Dan orang yang disertai Tuhan, secara otomatis ada urapan dan kuasa Tuhan. Orang yang diurapi dengan sendirinya berkat Tuhan turun ke atasnya. Amin. Harus mendahulukan Tuhan. Bicara prioritas mendahulukan Tuhan, juga bicara waktu, saudaraku. Kita harus punya waktu 24 jam, kita dahulukan Tuhan. Artinya apa? Kita punya waktu khusus untuk mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan. Sebelum kita melakukan apapun, cari Tuhan, dahulukan Tuhan. Dengan apa? Doa. Doa kepada Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Doa pujian penyembahan. Doa pujian penyembahan. Manusia kita harus kita bangun menjadi manusia roh. Di akhir dari 2020 ini, saya mengajak kita semua bangun manusia roh kita. Doa, puji Tuhan, sembah Tuhan. Baca Alkitab. Ini prioritas kita. Sebelum kita beraktivitas melakukan yang lain, mulaikan lipat tangan. Berdoa kepada Tuhan. Punya waktu khusus untuk bergaul dengan Tuhan. Ada begitu banyak orang hari-hari ini tidak mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Dia sibuk mencari sesuatu untuk kepentingan sendiri. Dia lupa siapa yang memberi apa yang sedang dia cari. Orang sibuk bekerja mencari sesuatu supaya mempunyai berbagai hal yang dia inginkan. Tetapi lupa siapa yang membuat berhasil. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya mengajak kita semua, ayo prioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Kita memang butuh sesuatu, kita harus mengejar sesuatu, tetapi kita harus dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara diberkati, sama seperti Yosafat. Nanti saya mau kasih tahu, seperti yang sudah kita baca, berkat apa saja yang diterima buat orang yang mendahulukan Tuhan. Ini yang pertama, selalu mendahulukan Tuhan. Orang yang mendahulukan Tuhan, dia disertai Tuhan. Orang yang disertai Tuhan, menerima urapan Tuhan.
Orang yang menerima urapan Tuhan diberkati Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih Tuhan, ayo gunakan kesempatan ini. Belum ada kata terlambat, masih ada waktu untuk memperbaiki. Mari kita bermain cantik mengakhiri tahun 2020. Amin. Tidak ada kata terlambat sekali lagi. Masih ada waktu untuk saudara terima berkat Tuhan. Kita pernah salah, masuk rencana Tuhan, ikuti kehendaknya. Maka 2020 kita tinggalkan dengan berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Berkat kekuatan, kesehatan, kesembuhan, berkat jasmani rohani. Kita semakin dipercaya Tuhan. Dan masuk 2021, kita melangkah dengan pasti. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara besar. Dan bersama dengan Tuhan, kita injak semua musuh-musuh kita. Termasuk pergumulan saudara dan saya. Dan kita menang. Dahulukan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup. Yang kedua, kita lihat kembali pembacaan yang baru saja kita baca. Saya akan baca dari ayat yang ke-6. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulang. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, setia mengikut jalan Tuhan. Yang pertama selalu mendahulukan Tuhan. Yang kedua, setia melakukan atau mengikuti jalan Tuhan. Saudara, mengikuti jalan Tuhan seperti ini. Kita tidak tahu jalan mana yang akan kita tempuh. Tetapi kita punya pedoman. Alkitab kita menjadi kompas pedoman untuk menjadi langkah-langkah kita benar di hadapan Tuhan. Dengan membaca, merenungkan firman, maka kita bisa berjalan dalam kebenaran. Oleh sebab itu, seperti Yosafat diberkati karena mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita berjalan sesuai yang Tuhan tunjukkan untuk kita berjalan. Oleh sebab itu Daud pernah berdoa begini. Tunjukkanlah jalan-jalanmu ya Tuhan. Sebab kepadamu aku percaya. Saudaraku, jalan yang Tuhan buat kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin jalan yang Tuhan tunjukkan tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang sudah kita buat, target-target tujuan hidup. Tetapi jalan Tuhan jalan yang terbaik. Jalan Tuhan tidak terselami. Tetapi saudaraku, mari kita ikuti jalan Tuhan. Karena dengan mengikuti jalan Tuhan, jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka kita diberkati seperti Yosafat diberkati Tuhan. Ada banyak orang hari ini meminta petunjuk, meminta advice, saran, nasihat. Apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ngerti lagi mau berbuat apa. Jalan saya terasa buntu. Pekerjaan, usaha, semua yang saya lakukan sepertinya gagal. Saudara, saya mau beritahu. Kalau itu terjadi buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada yang sedang mendengarkan khotbah ini, saya mau beritahu. Ada orang, ada pribadi yang bisa menunjukkan jalan itu. Dia penasihat ajaib. Siapa? Allah kita, Yesus, Tuhan kita. Mari kita minta supaya Tuhan menunjukkan jalan itu. Ketika dalam satu persimpangan, kita berdiri dan ada satu jalan ke kiri dan ke kanan. Kita bingung, maka saudara minta supaya Tuhan menunjukkan jalan itu. Dan saudara berdoa, Roh Kudus memimpin. Saudara mengambil keputusan dan hikmat membuat saudara benar untuk memutuskan melangkah ke kiri atau ke kanan. Gunakan hikmat, marifat Tuhan. Orang yang bergaul bersama Tuhan dengan urapan Roh Kudus yang terus menerus, maka orang tersebut akan mempunyai kepekaan mendengar suara Tuhan. Dengan hikmat dia mampu berjalan di dalam kebenaran, mampu berjalan di dalam kasih kuasa berkat mujizat Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, maka pasti diberkati.
Jangan khawatir. Kita mungkin berpikir, aduh pernahkah? Saudara mungkin berpikir, apa mungkin ini saya lakukan? Apa mungkin saya berhasil? Saya belum pernah melakukan ini. Tapi Tuhan, saya harus melangkah, harus berjalan. Saya mau beritahu. Jalanlah sesuai dengan yang Tuhan tunjukkan. Doa. Minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus yang membimbing saudara. Menuntun saudara. Minta Tuhan menyertai. Supaya kita diberkati. Yang kedua, Yosafat setia mengikuti jalan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua di akhir dari hari-hari kita akan tinggalkan tahun 2020. Kita berjalan menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Bukan nasihat orang-orang di sekitar kita. Apalagi nasihat orang yang tidak percaya. Apalagi nasihat orang fasik, orang berdosa. Itu sebabnya Mazmur yang pertama berkata, berbahagialah orang yang berjalan dengan tidak mengikuti nasihat orang fasik. Berjalan menurut pimpinan Tuhan. Dan bukan nasihat orang fasik. Tidak berdiri dengan orang berdosa. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang daunnya tidak layu menghasilkan buah pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang berjalan dengan Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka selain diberkati, hidupnya berbahagia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana Yosafat diberkati Tuhan? Saya baca sekali lagi. Ayat yang ke-9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Yosafat bersama dengan para pengawal, Yosafat bersama dengan rakyatnya, Yosafat bersama dengan orang pilihannya, mereka berjalan dan dikatakan mengajar rakyat. Memberitahu tentang yang benar, mengajarkan Taurat. Yang ketiga, kenapa Yosafat diberkati Tuhan? Karena dia senang melayani Tuhan. Bukankah hari-hari ini saudara saya terpanggil untuk melayani Tuhan? Memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar amanat agung itu. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ajar mereka, baptislah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, senang melayani Tuhan. Yosafat diberkati Tuhan. Yang pertama, selalu mendahulukan Tuhan. Yang kedua, selalu mengikuti jalan Tuhan. Dan yang ketiga, senang melayani Tuhan. 3S. Mari saya mengajak kita semua. Semua orang yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dan berkata aku mengasihimu Tuhan, maka sudah pasti dia akan masuk dalam pelayanan. Senang melayani Tuhan. Saya mengajak kita semua para pelayan-pelayan Tuhan dimanapun. Kalau kau sedang melayani Tuhan, maka layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan. Dengan komitmen yang tinggi. Lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Sehingga saudara diberkati. Yosafat bersama dengan rakyatnya. Mereka dikatakan mengajar Taurat, mengajar rakyat. Yang ketiga, senang melayani Tuhan. Saya mengajak kita semua hari-hari ini mulai masuk dalam pelayanan, melayani Tuhan. Saudaraku, saya mau bagi seperti ini. Saya cerita saya saja, ya supaya tidak salah. Yang pertama, melayani Tuhan secara pribadi. Melayani Tuhan secara pribadi berarti hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Melayani Tuhan langsung lewat doa pujian penyembahan kita. Baca Alkitab, itu melayani Tuhan langsung. Berdialog langsung.
berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang kedua, baru melayani pekerjaan Tuhan. Saudara bisa di gereja, di persekutuan, dimanapun. Ambil bagian dalam pelayanan, apapun bentuknya. Saudara tahu, aser, kolektan, pendoa, membaca Alkitab, multimedia, singer, WL, pemain musik, pemberita firman, semua sesuai dengan talenta, karunia yang saudara punya, melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita semua hari-hari ini, mari senang melayani Tuhan. Dan saya mengajak kita semua para pelayan-pelayan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah melayani Tuhan, ada tip dari saya. Yang pertama saudaraku, kita harus melayani Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita diberkati Tuhan. Yang kedua, prioritaskan keluarga. Setelah keluarga, baru pelayanan. Karena ada begitu banyak orang salah, dia menggebu-gebu dalam pelayanan, waktunya habis dalam pelayanan, dia lupa keluarga. Sehingga akhirnya dia jatuh. Saya mengajak kita semua, pelayan-pelayan Tuhan, semua yang melayani Tuhan, kuat keluarga. Punya ikatan, sama punya persepsi untuk melayani Tuhan. Bersama-sama keluarga melayani Tuhan. Baru bicara pelayanan. Baru pekerjaan usaha kita lakukan dan diberkati Tuhan. Ada 3 hal supaya diberkati Tuhan. Yosafat alasannya diberkati Tuhan ada 3. Yang pertama selalu mendahulukan Tuhan. Yang kedua selalu atau senang mengikuti jalan Tuhan. Dan senang melayani Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, kalau 3 hal ini kita lakukan, sama seperti Yosafat lakukan, ada berkat-berkat Tuhan yang diterima. Kita lihat ya, orang yang mendahulukan Tuhan, berjalan mengikuti jalan Tuhan, dan melayani Tuhan, ada berkat-berkat. Saya bacakan sebagai penutup. Ini dia, rewardnya, hadiahnya, kalau saudara mau melakukan 3 hal tadi, mendahulukan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, melayani Tuhan. Yang pertama saya bacakan, dari ayat yang ke-9. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Yang pertama Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat. Kemudian semua orang memberikan persembahan, kerajaan lain memberikan persembahan sehingga dikatakan Yosafat semakin kaya dan terhormat. Jadi kalau saudara mendahulukan Tuhan, hidup mengikuti jalan Tuhan dan melayani Tuhan, maka saudara diberkati. Dan dikatakan, bahasa keren sekarang, hidup berlimpah-limpah, berkat berlimpah-limpah. Kenapa? Sangat kaya dan terhormat. Kokoh. Apalagi hadiah reward kalau kita melakukan seperti yang Yosafat lakukan. Kita baca lagi. Tidak berhenti di situ. Dari ayat yang ke-10. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa seluruh kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda. Sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Orang yang mendahulukan Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, melayani Tuhan, maka dibuat musuh-musuhnya tunduk. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia cakap nusu perkara. Orang yang mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan, maka bisa berperang dan mengalahkan musuh. Tidak ada yang berani berperang melawan Yosafat. Saudaraku, kalau sudah mendahulukan Tuhan, hidupnya mengikuti jalan Tuhan, senang melayani Tuhan, maka tidak ada yang berani melawan saudara. Pergumulan boleh ada, masalah boleh datang, tetapi Tuhan menjaga saudara dan saya. Seperti Tuhan menyertai Yosafat, musuh-musuhnya tidak ada yang berani. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengalahkan kita selama kita hidup di dalam Tuhan. Jangan pernah takut. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak, tinggal 2 bulan. Apakah masih mungkin pekerjaan diberkati, usaha diberkati, pelayanan saya, rumah tangga saya dipulihkan, dan sebagainya. Saya mau beritahu,
Firman Tuhan dan bukan saya menggaransi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mulai datang mencari kebenaran bersama dengan Tuhan. Maka saudara diberkati. Dan apalagi reward atau hadiah yang terakhir. Kita baca. Saya mau baca dari ayat 12. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Orang yang mendahulukan Tuhan, calanya mengikuti jalan Tuhan, senang melayani Tuhan, maka saya mau beritahu saudara dan saya menjadi semakin kuat dan luar biasa kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan pergumulan seberat apapun, masalah sebesar apapun, apapun menimpa kita, kita kuat. Ini firman Tuhan. Bahkan semakin luar biasa kuat. Kita bukan saja menghadapi masalah, tapi kita melawan, menantang masalah. Kita berjuang, kita perang, dan kita menang dengan pergumulan hidup kita. Sebabnya saudaraku, mari supaya saudara berkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, pelayananmu kokoh dan tidak tergoyahkan. Kalau saudaramu diberkati, semakin hari semakin diberkati, tambah kaya, semakin kaya dan terhormat, dahulukan Tuhan. Kalau saudara mau kuat, bahkan kuat, semakin luar biasa, maka dahulukan Tuhan. Ini dia berkat. Saudaraku, saya simpulkan. Saudara rindu diberkati Tuhan. Lakukan seperti yang Yosafat lakukan. Selalu mendahulukan Tuhan. Setia mengikuti jalan Tuhan. Setia saja apapun pergumulan saudara, apapun itu. Setia saja ikuti Tuhan. Setia saja. Maka Tuhan buka jalan dan berkati. Dan yang ketiga, senang melayani Tuhan. Maka saudara berkati. Engkau disertai Tuhan. Engkau kokoh. Rumah tanggamu, pekerjaan usahamu, seluruh aspek kehidupanmu, pelayananmu menjadi kokoh. Engkau semakin kaya. Bahkan bertambah kaya. Hidup diberkati berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Dan saudaraku, engkau dan saya semakin kuat. Menjadi kuat. Luar biasa kuat. Sehingga kita bisa berdiri kokoh. Dan kita tidak akan gampang roboh dengan apapun yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan menyertai kita. Doa saya, mari kita tidak boleh menghabiskan waktu yang sisa 2 bulan ini untuk bermain-main lagi. Tidak boleh membuang waktu percuma. Gunakan waktu sebaik mungkin. Yang pertama, dahulukan Tuhan. Ikuti jalan Tuhan dan layani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, berkatilah seluruh jemaatmu, seluruh umatmu dimanapun berada yang sedang mendengarkan khotbah ini. Biarlah apa yang menjadi masalah pergumulan mereka Tuhan. Kalau Engkau sudah memberkati Yosafat, hamba-Mu berdoa dan kami percaya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang rindu untuk diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hamba berdoa, biarlah semua umat-Mu yang mendengarkan khotbah ini mengambil keputusan untuk selalu hidup mendahulukan Engkau. Dan setia mengikuti jalan-Mu. Bahkan senang melayani Engkau ya Tuhan. Maka mereka diberkati. Mereka disertai. Mereka diberkati. Semua aspek kehidupannya menjadi kokoh. Iman mereka kokoh. Mereka diberkati semakin kaya, semakin terhormat. Mereka kuat, semakin kuat, luar biasa kuat. Dan mereka keluar menjadi pemenang. Mengakhiri tahun 2020 dengan kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Pesan saya buat seluruh jemaat Tuhan dan umat Tuhan dimanapun berada. Jangan pernah salah mengambil keputusan. Mulai hari ini, putuskan, aku mau mengikut Engkau Tuhan. Putuskan, berkomitmen, aku mau berubah Tuhan. Mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan. Saya mempersilakan kita semua boleh ambil waktu sejenak. Kita mencoba merenungkan kasih Tuhan yang luar biasa, sekaligus introspeksi diri. Adakah sesuatu yang sedang menyakiti hati Tuhan yang kita lakukan? Atau mungkin tanpa kita sadari apa yang kita lakukan menyakiti sesama kita? Mohonlah pengampunan kepada Tuhan. Dan kita akan lakukan perjamuan ini dengan cara yang benar, supaya kita diberkati dan tidak menjadi kutuk. Dan kita lakukan perjamuan kudus ini menjadi satu peringatan akan Dia. Apa yang kita ingat? Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan. Yesus menderita buat saudara dan saya, menggantikan kita, sehingga yang seharusnya kita mati, tetapi kita memperoleh hidup. Seharusnya kita tergantung di atas kayu salib, tapi kita terima mahkota di surga. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh melakukan perjamuan kudus ini dengan cara yang benar, sambil mengingat kasih Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Engkau rela mati untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Dan kami boleh menerima setiap kasih kuasa berkat mujizat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Dan berkatilah kami supaya kami boleh ambil bagian dalam perjamuan ini. Dan kami melakukannya dengan cara yang benar. Kami percaya saat kami melakukan perjamuan ini Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh jemaat dan umat-Mu yang mengikuti perjamuan ini Tuhan, dimanapun berada. Mereka dijamah, mereka mendapat lawatan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan perjamuan kudus Tuhan pada hari ini. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati dan pikiran dan hidup kita untuk terima perjamuan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, seraya mengucap syukur kepada Tuhan karena cinta kasih kemurahan berkat Tuhan lewat tubuh yang tercabik-cabik, maka saudara dan saya mendapatkan tubuh yang sempurna.
dan kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh setia dan taat kepada Tuhan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala, sambil mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, pengorbanan Tuhan, lewat darahnya yang tercurah, darahnya yang tertumpah, bilur-bilurnya, maka saudara dan saya mendapatkan jaminan hidup sehat, kuat. Di atas kayu salib ia berkata, semua sudah selesai. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan setiap kutuk penderitaan dan sakit penyakit. Oleh sebab itu percayalah, ketika engkau meminum perjamuan ini, maka engkau yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan dan jangan bimbang. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan minum bersama-sama setelah mendengarkan nas Alkitab berikut ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Naikkan pujian. Kami percaya, kami sudah bersama-sama, bahkan kami semua yang ada dimanapun umatmu berada, kami sudah diberkati Tuhan. Saat ini Tuhan hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya. Kami berkati minyak ini menjadi minyak urapan kuasa-Mu Tuhan, sehingga dengan urapan-Mu Tuhan, kami dioleskan minyak ini
Dan siapapun yang diolesi minyak ini Tuhan, mendapat jamahan Tuhan, berjalan di dalam kepastian, melangkah di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kau menjamah minyak ini, menjamah kami semua, para mentor, kepala keluarga, para imam, untuk boleh mengoleskan minyak kepada anggota keluarga yang sedang beribadah. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan yang berada dimanapun saat ini sedang beribadah, para mentor, pengurus, kepala keluarga, imam, untuk boleh mengoleskan minyak kepada anggota yang sedang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk memberikan korban syukur kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, dan kami juga sudah menerima pengurapan yang dari Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami ini Tuhan. Biarlah korban syukur ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, bahwa serta dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Mari angkat suara memuji Tuhan. Serukan namanya. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berkilat dan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Coba kasih senyum kanan kirinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Allahmu ada di antaramu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan masuk ke doa syafaat. Haleluya, Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara
Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu kepada kami Tuhan hingga sampai saat ini. Sehingga ibadah kami boleh terselesai dengan baik Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami telah menerima urapan dan perjamuan Yesus. Kami percaya urapan lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sehingga kami merasakan kehadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Setiap kami yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Setiap kami yang terikat Engkau berikan pelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih heran, lebih luar biasa lagi hamba-Mu. Engkau berkati setiap apa usaha pekerjaan tangannya Engkau buatkan berhasil. Dan Engkau juga berkati sekeluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Apapun yang dikerjakan oleh keluarga ini Tuhan, Tuhan yang membuatkan berhasil. Dan Engkau juga yang menjaga, memelihara mereka Tuhan. Segala penyakit terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan. Engkaulah yang menjauhkan dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu lebih besar, lebih dahsyat, lebih luar biasa ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan Engkau juga yang memberkati setiap pelayanan mereka Bapa. Engkau semakin pakai lebih heran, lebih luar biasa mereka Tuhan Yesus. Semakin Engkau perluas daerah pelayanan mereka. Biarlah melalui keluarga ini nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Biarlah melalui keluarga ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Kemanapun keluarga ini berada Tuhan, jadikanlah mereka garam terang dunia. Jadikan mereka saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Seluruh gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kalau yang menjaga, Engkau yang memelihara, Engkau yang mengurapi. Sehingga setiap orang yang melihatnya Tuhan, mereka pasti terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini. Baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok sana Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melindungi mereka. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu ya Bapa. GBI Jemaat Letia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Sehingga menjadi gereja yang berkualitas, berdampak dan menjadi berkat. Engkau juga yang memberkati setiap lantainya Tuhan. Dari lantai 1, 2, 3. Sudut demi sudut, depan, belakang, kanan, kiri Tuhan yang memberkati. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tinggal diam di dalamnya Tuhan. Sehingga kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis terlebih dari kuman virus, bakteri virus corona ini Tuhan. Tidak bisa masuk, tidak bisa menempel di dalamnya. Karena ada kuasa Roh Tuhan yang menyala-nyala tinggal diam di dalam gereja kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu juga Tuhan. Setiap kebutuhan, setiap keperluan kami di gereja ini Bapak. Setiap dana yang kami perlukan Tuhanlah yang mencukupkan untuk kami. Kami percaya Tuhan bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi-Mu tidak ada yang tak mungkin. Tuhan pasti pulihkan keadaan gereja kami. Tuhan pasti pulihkan perekonomian gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, lingkungan kami yang ada. Dari Helikonia, Taman Puspa, Taman Sari, Taman Cemara, Pasar Modern dan sekitarnya. Tuhan yang menjamah mengurapi setiap hati mereka. Berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Siapapun mereka yang sudah lama tidak bergereja, yang tidak mempunyai tempat ibadah yang menetap Tuhan. Engkau sentuh hati mereka Tuhan, sehingga mereka melihat ada gereja kami di sini. Mereka pasti terberkati. Dan mereka juga mendengarkan ada puji-pujian penyembahan kami. Dan firman yang ditabur oleh hamba-Mu. Mereka pasti terberkati, sehingga mereka rindu untuk masuk di dalamnya Tuhan. Dan semua bangku-bangku yang kosong terpenuhi oleh jiwa-jiwa yang tertanam. Oleh jiwa-jiwa yang militan, oleh jiwa-jiwa yang setia yang berasal dari Engkau. Kami percaya Tuhan di tahun ini ada penggenapan mukjizat terjadi. Penuaian jiwa-jiwa yang berlaksa-laksa terjadi. Penuaian berkat yang berkelimpahan mengalir terus atas gereja kami. Sehingga gereja kami mengembang ke kanan dan ke kiri. Gereja kami ini ada di dalam hatinya Tuhan yang paling dalam. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kerinduan kami selama ini ya Bapa. Kami merindukan gereja yang besar permanen supaya kami tidak ngontrak, tidak sewa lagi. Dan juga mobil jemputan buat jemaat Tuhan. Serta surat izin resmi dari pemerintahan setempat Tuhan.
Kami rindu untuk memilikinya. Kami sangat yakin dan percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berdoa, tetap berdoa, terus berdoa, semangat untuk berdoa. Mukjizat berkat Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas atas kami. Pasti mengalir atas gereja kami. Karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan Allah yang dahsyat. Tuhan Allah yang luar biasa. Tuhan Allah yang mempunyai keajaiban. Tuhan Allah yang mempunyai kekuasaan. Tuhan Allah yang mempunyai kekayaan di sorga maupun di bumi. Engkau pemiliknya Tuhan. Di tahun ini Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan itulah yang terbaik dan yang terindah bagi kami. Kami imani akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Apa yang tak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul di dalam hati pikiran kami. Tuhan Yesus telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Bapa. Pengurus Komisi Pelayan Tuhan, pengerja aktivis, serta seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Tuhan yang menjaga memelihara kami. Tuhan yang menaungi membentengin kami. Tuhan yang menjaga kami. Kau jauhkanlah kepada kami segala penyakit Tuhan. Terlebih dari virus corona ini. Kami patahkan, kami hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Engkau juga yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Supaya kami memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Hati yang selalu menempel kepada Tuhan. Hati yang merendahkan di hadapan Tuhan. Kami taat dan tekun kepada Tuhan, setia untuk mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami percaya Tuhan, setiap kewajiban kami, setiap pergumulan kami, setiap persoalan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bagimu Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bukakan pintu berkat-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaat Aletheia Kota Harapan Indah ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya di dalam genggaman-Mu Tuhan kami pasti aman. Segala kuasa kegelapan, kuasa setan si iblis pasti Engkau jauhkan di dalam kehidupan kami. Segala kutuk penyakit Engkau jauhkan di dalam kehidupan kami. Segala kutuk-kutuk kecelakaan Engkau jauhkan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar, lebih dahsyat daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Bangsa dan negara kami ini. Kalau yang menjamah, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberkati. Sehingga kuman virus, bakteri virus corona ini terlebih Tuhan. Cepatlah berlalu di bangsa kami ini. Kami percaya kuasa-Mu melingkupi bangsa kami ini. Sehingga bangsa kami mengalami pemulihan dan pembebasan seutuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemimpin kami juga Bapa. Dari presiden sampai ke RT RW, jamah urapi mereka Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang sempurna. Dan berikan kepada mereka roh takut akan Engkau Tuhan. Supaya apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan, apa yang diperintahkan oleh mereka Tuhan, berasal dari Engkau saja. Sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang cinta damai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu doa kami ini Tuhan. Janganlah menjadi kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita berdiri. Mari kita berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.